Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betty Awaliyah. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 anak. Keseharian saya mengurus anak-anak di rumah. Saya seorang mualaf. Saya mualaf dari tahun 2005. Saya tinggal di Bangka yang lahir dari keluarga Konghucu. Dari kecil saya umur berapa ya mulai ke gereja ya? Dari umur dari kelas 3. Dari kelas 3 kita udah ke Katolik. Ya, sekeluarga tuh pindah ke Cibinong. Di Cibinong itu saya masih ngikutin agama Kristen. Saya sering ke gereja sama keluarga. Tapi di gereja itu saya nggak pernah saya serak di situ gitu ya. Saya kadang sering lihat sekolah minggu saya datang, remaja saya ikut, tapi saya nggak pernah ngerasa apa ya, saya nyanyi nggak pinter. Maksud, semenjak saya lihat kadang orang dibaptis, saya ngeliatnya aneh, malah kenapa orang diceburin doang bisa bisa pelepasan dosa katanya. Saya pergolakan batin, maksudnya saya nggak mau. Saya sering disuruh sama orang tua saya, kenapa kamu nggak dibaptis sendiri, sedangkan mama, papa, kakak, adik-adik semua udah pada dibaptis, kenapa kamu enggak? Saya bilang, nanti aja mah, kalau saya emang udah serak, saya mau sendiri nanti, saya bakalan nggak usah dipaksa-paksa, saya bilang. Dari itu saya nggak pernah ke gereja tapi nggak pernah dapat ketenangan batin gitu, kepuasan. Selama akhirnya di tahun berapa? 99 saya udah SMA. Saya emang dari kecil di sekolahinnya di negeri. Kebetulan di negeri saya dapat temen tuh yang mualaf, maksudnya yang Islam, di Islam semua, nggak di lingkungan yang orang Kristen. Semenjak itu saya sering ngeliat orang teman-teman sholat gitu, orang kok repot-repot amat ya, lagi main kadang-kadang pada sholat gitu, kita mah main aja gitu, kok ini mah lagi main. Terus semenjak itu saya sering sering ngeliat mereka gitu ya sholat. Di tahun 99 saya belum berani karena saya masih kecil. Terus saya pikir saya masih butuh orang tua saya takut, saya nggak pernah ngomong gitu. Di tahun 99 itu saya mulai sering pas keluarga saya, mama saya pulang ke Bangka lagi. Posisinya pulang ke Bangka karena papa saya sakit, saya ditinggal. Posisi saya di situ, saya tinggal sendiri karena kakak saya udah nikah. Di situ saya kesempatan untuk mencari-cari. Saya sering lihat buku-buku, sering ke perpustakaan, baca-baca sendiri, saya cari-cari. Tapi saya belum pernah maksudnya saya selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan, kalau emang saya ditunjukkan ke jalanmu, ke jalan Islam, bukakan pintu gitu, dipermudah segalanya, di mana jalannya gitu. Saya selalu doa begitu. Saya tapi masih belum dengar gitu ya. Saya sampai 3 tahun kerja di PT dari 99 sampai 2003. Saya kerja tapi saya belum dapat, maksud saya masih ke gereja yang enggak, kadang ke gereja kadang enggak gitu. Akhirnya saya berdoa lagi, maksudnya selama 3 tahun itu kok kehidupan saya cuma begini-begini aja. Saya berdoa, ya Allah, pas itu PT saya bangkrut, posisinya ditinggal orang tua sendiri, kehidupan sendiri gitu, tanpa ada yang biayain itu gitu. Saya sendiri dapat duit dari mana gitu ya. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, kalau emang Allah tunjukin saya udah jauh dari keluarga, saya bilang dipermudah. Nggak lama PT saya bangkrut, saya ditawarin kerja tanpa saya minta. Bos saya yang dulu nelpon, sedangkan saya siapa sih waktu kerja juga karyawan biasa, bukan yang
bukan yang punya jabatan. Kamu mau nggak kerja Bet, katanya, di Bekasi. Sedangkan posisi saya tuh dari dulu saya masih kecil, saya sering ngomong pas pindah ke Cibinong, saya bilang saya nggak mau tinggal di Bekasi ataupun Tangerang. Karena saya bilang Bekasi itu pusat benak saya tuh, karena dulu sering panas. Bekasi sama Tangerang saya paling nggak mau. Saya nggak mau kalau pindah entah di Bekasi entah di Tangerang. Ya ternyata maksudnya malah dijawabnya di Bekasi. Ada yang nawarin, berarti kamu mau nggak kerja di Bekasi? Ada yang lagi butuh asisten pola, katanya. Kalau kamu mau, kamu bisa temuin saya di tes. Akhirnya saya mengiyakan, saya tes, saya diterima di situ. Tapi saya masih diketemukan dengan bos Cina. Jadi saya mau cari jati diri, tapi saya masih diketemukan gitu. Dia melihat saya, karena dia bilang kasihan kamu sendirian di rantauan, dia bilang kamu boleh tinggal di rumah saya kalau mau. Saya bilang saya ditunjukin sama Allah, tapi kok saya masih diketemukan gitu ya sama orang yang satu suku sama saya, dia pun Cina. Saya bilang saya nggak mau Ci, saya bilang, karena saya mau ngontrak sama teman-teman aja yang nggak apa-apa, saya dikenalin walaupun saya nggak ada yang kenal, nanti juga saya kenal, saya bilang. Akhirnya saya ngontrak sama teman-teman yang mualaf, yang Islam. Saya sering ikut mereka, kadang sering ikut mereka puasa kalau di bulan puasa gitu. Tapi saya nggak pernah cerita sama mereka kalau saya ingin mengenal Islam. Saya takutnya dengan diri saya sendiri, apa bener enggak sih gitu ya. Keinginan saya nanti saya cerita, takutnya saya belum memantapkan diri saya sendiri. Sampai 1 tahun di situ, saya masih sering dikasih makanan sama dia. Waktu awal puasa juga saya masih waktu saya awal coba puasa hari pertama sama dia dibawain makanan. Saya buka karena saya nggak mau menolak kebaikan dia ya. Saya makan, saya nggak jadi puasa. Besoknya tapi saya bilang, Ci, besok saya nggak usah dibawain makan lagi karena saya mau coba puasa sama teman-teman saya, nggak enak kata saya. Karena saya takut susah cari makan. Alasan saya begitu. Saya sering puasa selama di situ saya setahun begitu juga masih aja belum tergerak hati saya. Maksudnya apalagi waktu di Bekasi saya nggak ada saudara, saya ke gereja apalagi nggak pernah. Untuk ke Islam juga mau nanya sama teman masih takut. Apalagi kadang maksudnya sebelah posisi saya Enci ya, kadang maksudnya dia masih cerita-cerita tentang kebudayaan, maksudnya masih sering ke rumah dia, main yuk ke rumah yuk gitu. Masih saya berdoa lagi, kata saya, ya Allah, saya masih begini-begini aja. Sudah Allah tunjukkan jalan. Doa saya yang pertama dijawab, saya ditawarin kerjaan dengan mudah. Tapi kenapa saya masih begini aja? Nggak lama itu tuh encinya keluar, saya jadi kayak nggak ada pegangan. Soalnya saya di sana tuh emang sedikit kurang diterima. Maksudnya karena waktu saya pertama kerja saya langsung diangkat karyawan, nggak lama yang lain tuh jadi sedikit sedikit iri, kayak kurang ini sama saya. Semenjak dia keluar nggak lama saya saya nggak keluar, tapi saya ditawarin lagi dengan mudah. Saya berdoa lagi sama Allah, ya Allah, saya begini-begini aja selama setahun, nggak ada yang saya dapat gitu loh. Saya udah berdoa tapi saya masih, apalagi di waktu di sana, karena saya lepas dari keluarga, saya tambah brut, maksudnya dibilang bandel-bandel. Jadi kalau ada teman yang ngajakin kemana, ayo ikut. Mumpung seakan-akan ya Allah, bebas nih, orang tua nggak ada yang ngekang saya. Tapi sadar gitu, ngebatasin diri. Ya Allah,
sampai saya setahun begini aja nggak ada perkembangan gitu. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau emang Allah tunjukin lagi sekali lagi, tunjukin jalan yang benar-benar saya harus ada di jalan Islam nih. Udah Allah tunjukin, tapi saya masih begini aja nih selama setahun itu ya. Akhirnya saya ditunjukin lagi, ditawarin kerjaan lagi sama orang, siapa ya waktu itu, saya lupa. Ditawarin, jadi posisi kerjaannya tuh ada dua, satu di bagian pola, satu bagian cutting. Jadi saya ngelamar bareng sama senior saya, sedangkan dia tuh udah jauh senior daripada saya. Yang diterima malah saya, dia nggak diterima. Dengan mudah, dengan saya bisa minta gaji berapa. Ya Allah, kata saya, benar ini dijawab. Tapi saya masih begitu aja juga, masih menolak karena itu udah malah lebih lama, itu 3 tahun saya menolak itu. Saya masih apa ya, percaya nggak percaya, maksudnya ini Allah jawab apa hanya kebetulan? Kenapa maksudnya saya selalu berdoa udah 2 kali masih begini aja. Saya sebenarnya waktu ditawan di Cikarang ini, itu ada teman saya yang dari Bogor yang emang udah Islam. Saya kerja bareng dia tuh waktu di PT yang PHK itu, PT-nya bangkrut, bareng sama dia. Dia emang apa, Islamnya maksudnya baik gitu. Saya dideketin sama dia dengan mudahnya, maksudnya saya jadi bareng sama dia satu kos. Saya ngekos tuh sengaja saya membatasin diri, maksudnya saya ikut sama orang yang nggak kayak kemarin waktu di Bekasi tuh, saya kos sendiri bebas, maksudnya saya mau kemana aja saya batasin, saya begini-begini aja. Akhirnya saya milih kos yang di dalamnya tuh di dalam rumah orang posisinya, jadi kamarnya ada orangnya lah. Jadi saya tahu diri kalau saya mau bandel, ibaratnya saya nggak bisa pulang nih kalau pulang malam-malam. Akhirnya 3 tahun di situ saya masih begitu-begitu aja.